Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit sharing-sharing atau bagaimana memulai untuk mengoleksi uang kertas kuno. Jadi ini memang khusus untuk uang kertas kuno ya. Jadi mengoleksi uang kertas kuno itu sebenarnya sebentuk hobi ya. Ya sebagaimana kita tahu setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda gitu kan. Saya dengan kalian tentu memiliki hobi yang tidak sama atau mungkin juga sama karena kalian sedang menyaksikan channel ini, saluran ini. Salah satu hobi yang cukup langka sekaligus unik adalah hobi mengoleksi uang kuno, yaitu atau mengumpulkan uang-uang kuno, di mana dalam bahasa kerennya disebut numismatik. Disebut unik karena kesukaran dalam memperoleh informasi serta mengumpulkan uang tersebut atau barangnya itu sendiri. Itulah yang membuat hobi ini menjadi unik. Juga hobi ini menuntut kesabaran ya, ketelitian, dan tentu keuangan yang mencukupi. Nah, di sini salah satu contoh misalnya saya sendiri juga memiliki hobi memancing ya. Memancing juga kenapa di sini ada faktor dan keuangan yang mencukupi, karena untuk set tackle perangkat-perangkat itu ya kalau kita mau nuruti harga pasar tentu alat-alat pancing itu ya kalian tahu sendirilah pasti banyak yang mahal gitu. Nah demikian juga dengan mengoleksi uang kuno gini. Mengoleksi uang kuno, untuk mendapatkan uang-uang kuno kita bisa mengikuti lelang atau membeli dari seorang teman, dan tentu saja itu membutuhkan keuangan yang mencukupi, keuangan yang cukup gitu. Nah sebenarnya kalau saya lebih karena saya pemula ya, lebih menyukai istilah pengoleksi daripada kolektor, karena menurut saya istilah kolektor sangat terlalu tinggi bagi saya. Jadi berhubung saya mau pemula ini lebih enak menggunakan istilah pengoleksi ya, pengoleksi uang kuno. Jadi untuk menjadi seorang pengoleksi uang kuno yang baik ya banyak hal yang harus dipelajari ya. Pertama yaitu pengoleksi harus mempunyai minat dan kemauan untuk belajar. Jadi sarana media alat untuk belajar ini ada berbagai macam yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama misalnya dari katalog uang kertas Indonesia atau katalog Kuki. Nah, katalog Kuki ini cetakan 1996, 2005 ataupun 2010 ataupun mungkin ada yang terbaru di atasnya. Juga ada katalog uang logam Indonesia. Ya hanya sayangnya untuk katalog uang logam sudah tidak diproduksi lagi. Ada juga sebagai bahan rujukan untuk mempelajari uang kuno yaitu standar katalog of wallpaper money yang dari Kraus itu ya. Juga ada Johann Mevius yaitu katalog of paper money, katalog lelang dan balai lelang baik dari lokal maupun mancanegara, internasional. Majalah atau literatur terbitan Asosiasi Numismatik Indonesia. Juga ada informasi dari internet seperti misalnya situs Bank Indonesia ataupun dari blog atau situs-situs yang dikelola yang dimiliki oleh para ahli uang kuno. Nah, jadi dari sumber-sumber tersebut ya bisa kita dapatkan informasi dan pengetahuan uang-uang kuno untuk menambah pengayaan dan wawasan kita terhadap koleksi-koleksi uang-uang kuno. Nah, dari referensi yang telah saya sebutkan di atas,
banyak hal yang dapat kita pelajari, misalnya jenis atau seri uang kuno, misalnya seri Soekarno, seri sukarelawan, seri apa namanya, ada banyak macam lah pokoknya. Ada seri pemahat patung, misalkan ada seri Sudirman ya, dan banyak macamnya lagi. Beberapa yang telah saya sebutkan tadi bisa kalian scroll, bisa kalian lihat pada postingan video-video saya yang sebelumnya. Selain itu, selain dari jenis atau seri, kita juga mengetahui harga masing-masing uang tersebut yang sangat dipengaruhi oleh kualitas. Jadi semakin baik kualitas suatu uang tertentu, ya tentu semakin mahal harganya, berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat dari harga uangnya itu sendiri. Nah, dengan mempelajari dari referensi-referensi tersebut, kita juga mengenal istilah-istilah khusus yang ini kalau menurut saya hanya berlaku di kalangan numismatik ya, atau pengoleksi uang-uang kuno, yaitu ada istilahnya uncirculate, extremely fine, very fine, very good, fair, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu demi satu. Nah, yang terakhir yang terakhir yang tadi saya sebutkan, kalimat terakhir yang saya sebutkan adalah grading, atau yaitu dimana kita bisa menentukan kualitas dari uang kertas itu sendiri. Jadi supaya tidak menimbulkan perbedaan pendapat tentang kualitas suatu uang kertas, maka kalangan numismatik membutuhkan suatu standarisasi yang disebut grading atau menentukan kualitas. Nah, institusi yang menerapkan standarisasi grading itu adalah The International Banknote Society atau IBNS. Nah, di mana yang pertama kita akan mengenal istilah UNC atau uncirculate, yaitu keadaan sempurna dengan semua sudut tajam, tidak ada cacat sedikit pun, bersih, dan permukaan kertas masih berkilau. Nah, jadi itu untuk kategori uang kertas uncirculate atau UNC. Yang selanjutnya adalah AU atau almost uncirculate, yaitu keadaan uangnya hampir sama dengan UNC tersebut di atas, tapi ada minor mishandling, artinya seperti ada lipatan pada sudut atau lipatan halus pada bagian tengah. Jadi selain itu kondisi uang juga harus bersih dan berkilau seperti ini, semua sudut harus tajam. Jadi perbedaannya ada minor mishandling, itu saja dengan yang membedakan AU dengan UNC. Yang selanjutnya ada extremely fine, yaitu uang kertas dalam keadaan baik, crisp atau garing atau kaku, masih memiliki kilau pada permukaan dan memiliki maksimum 3 lipatan tipis atau 1 lipatan tajam, sudut sedikit membundar. Nah, grading selanjutnya adalah VF atau very fine. Very fine adalah jenis uang kertas telah dipakai namun masih tetap crisp, kaku, ada sedikit kotor dan beberapa lipatan vertikal dan horizontal namun tidak sobek. Nah, yang selanjutnya F atau fine, yaitu uang kertas telah sering terpakai dengan beberapa lipatan dan tidak crisp, tidak kaku lagi, tidak terlalu kotor, mungkin ada sedikit sobek pada bagian margin. Tetapi tidak masuk ke gambar, warna masih jelas. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada grading very good. Nah, very good adalah uang yang telah terpakai berkali-kali namun kertas masih utuh. Terdapat sobekan pada sudut sehingga tidak tajam lagi. Ada sobekan yang masuk hingga ke gambar, mungkin ada bekas karat, ada bekas lipatan, mungkin ada lubang sobekan kecil,
kertas layu tapi tidak ada bagian yang hilang atau sobek. Nah, yang selanjutnya ada G atau good. Nah, ini grading uang kertas seperti ini artinya uang telah lama dipakai, warna telah memudar, bekas lipatan yang berkali-kali telah menyebabkan lubang atau sobekan pada bagian pinggir. Mungkin ada bekas karat, kotoran atau grafiti. Misalnya, wah sayang, ada kemarin. Nah, fair selanjutnya adalah fair. Jadi seluruh kertas layu dan kotor akibat pemakaian yang berat, uang telah rusak, terdapat sobekan besar dan ada bagian besar yang hilang. Nah, jadi itu uang dengan kategori fair. Nah, yang terakhir adalah poor. Poor adalah uang yang telah rusak berat akibat sobekan, karat, bagian yang hilang, grafiti, ataupun lubang yang besar. Mungkin ada bekas tambalan atau bekas potongan trimming pada bagian tepi untuk menutupi bagian yang rusak. Nah, sebenarnya uang ini tidak layak untuk masuk kategori, tidak layak untuk dikoleksi ya. Nah, kalau itu menurut para ahli, kecuali untuk benar uang yang sangat atau super langka. Nah, sekalipun telah ada standarisasi, perbedaan grading antara para kolektor ya. Di sini saya menyampaikan para kolektor artinya mereka yang memang benar-benar telah ahli atau selaku kolektor ahli gitu ya. Jadi perbedaan grading antara para kolektor seringkali terjadi. Masalah ini timbul akibat beberapa faktor, misalnya seperti pengalaman, artinya pengalaman para kolektor itu sendiri ya. Pencahayaan dan suasana yang berbeda. Jadi grading sepantasnya dilakukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dan tidak terlibat dalam transaksi. Oke. Nah, ini. Jadi apa yang saya sampaikan barusan tentu merujuk pada berbagai sumber referensi yang saya olah, saya kelola hingga menjadi satu narasi dalam video ini. Nah, mungkin masih banyak yang kurang. Kawan-kawan senior-senior mungkin bisa menambahkan pada komentar di bawah. Nah, itu saja dulu yang dari saya yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak kekurangan, hal-hal yang bersifat tanggapan, silahkan tanggapan atau komentar ya, ataupun mau berbagi pengalaman, diulangi lagi, silahkan coret-coret, tulis di komentar di bawah. Akhir kata, ternyata video ini cukup panjang. Terima kasih telah menyaksikan
dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi pada video saya yang selanjutnya.